Wanita ini melarang ayahnya yang seorang pemulung untuk tidak datang di acara pernikahannya, namun hal mengejutkan terjadi. Matahari pagi mulai memancarkan sinarnya, menyusup lewat celah-celah tirai jendela apartemen mewah Laila. Di ruang tamu yang luas dengan dekorasi modern minimalis, seorang wanita muda duduk di sofa kulit putih sambil menatap layar laptopnya. Wajahnya tampak serius, namun ada kilatan kecemasan di matanya. Tangannya bergerak cepat, mengedit daftar undangan untuk acara pernikahannya yang tinggal beberapa minggu lagi. Laila adalah contoh sempurna dari kesuksesan. Dengan karir cemerlang sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar, penampilan, modis, dan hubungan asmara dengan calon suaminya, Arif, seorang pengusaha muda dari keluarga terpandang, hidupnya tampak seperti dongeng yang sempurna. Namun, ada satu hal dalam hidupnya yang selalu membuatnya gelisah. Ayahnya, Pak Rudi. Pikiran tentang ayahnya membuat Laila menghela napas panjang. Ia membuka aplikasi pesan di ponselnya, lalu mengetik beberapa kalimat singkat. "Ayah, aku sudah bicara dengan keluarga Arif. Mereka merasa lebih baik jika ayah tidak datang ke acara pernikahan nanti. Aku harap ayah bisa mengerti." Setelah ragu sejenak, ia menekan tombol kirim. Jantungnya berdebar-debar, tapi ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah keputusan terbaik. Bagaimanapun, ia tidak ingin malu di hadapan keluarga Arif. Apalagi, mereka sangat memperhatikan citra sosial. Seorang pemulung tua yang berpenampilan kumuh akan menjadi bahan omongan di acara sebesar itu. Beberapa detik kemudian, balasan dari ayahnya masuk. Pesan itu hanya berisi 2 kata. "Baiklah, nak." Laila meletakkan ponselnya, tapi rasa bersalah mulai merayap di hatinya. Ia tahu betapa kerasnya ayahnya bekerja demi membiayai pendidikannya dulu. Tapi, bukankah semua itu sudah berlalu? Sekarang, ia memiliki hidup baru, lingkungan baru, dan masa depan baru. Ayahnya hanyalah bagian dari masa lalunya yang sulit ia akui. Di sudut kota yang jauh dari apartemen mewah Laila, Pak Rudi sedang duduk di atas tikar usang di gubuk kecilnya. Pakaian lusuhnya masih menyimpan aroma sampah yang ia kumpulkan dari pagi tadi. Meski tubuhnya sudah renta, ia tetap semangat bekerja sebagai pemulung. Setiap hari, ia berkeliling kota dengan gerobak tua, mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa dijual. Ponsel bututnya bergetar pelan di saku celana. Ketika ia membaca pesan dari Laila, senyum hangat yang biasa menghiasi wajahnya perlahan memudar. Matanya berkaca-kaca, tapi ia segera menghapus air mata itu dengan punggung tangannya yang kasar. "Tidak apa-apa," gumamnya pelan, seolah mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang Pak Rudi. Meskipun hidupnya tampak begitu sederhana, ada momen-momen kecil yang membuat orang-orang di sekitarnya curiga. Misalnya, ketika ia memberikan uang dalam jumlah besar kepada tetangga yang sedang kesulitan, atau ketika ia berbicara dengan nada otoritatif saat membantu menyelesaikan masalah warga. Bahkan, kadang-kadang ia terlihat berbicara di telepon dengan orang-orang penting, menggunakan istilah bisnis yang kompleks. Namun, tak seorang pun tahu siapa sebenarnya Pak Rudi. Semua orang hanya melihatnya sebagai seorang pemulung tua yang hidup dalam kemiskinan, termasuk Laila. Sementara itu, di tengah persiapan pernikahannya, Laila mulai merasa ada yang mengganjal. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi bayangan ayahnya terus menghantui pikirannya. Sesekali, ia teringat masa kecilnya. Ketika ayahnya rela bekerja, banting tulang demi memastikan ia bisa sekolah dan makan dengan layak. Tapi, kenangan itu cepat hilang ketika ia membayangkan reaksi keluarga Arif jika melihat ayahnya yang berpenampilan kumuh hadir di acara pernikahan. "Ayah pasti mengerti," gumam Laila pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hati kecilnya. "Ini demi kebahagiaanku." Namun, dalam hati, ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya soal logika. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ia takutkan untuk dihadapi. Di akhir bab ini, pembaca diajak untuk merenung tentang konflik internal Laila. Di satu sisi, ia ingin menjaga citra sosialnya. Di sisi lain, ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan ikatan darah dengan ayahnya. Tema kesombongan dan penghakiman sosial mulai terbentuk. Sementara misteri tentang siapa sebenarnya Pak Rudi mulai mengemuka.
Hari-hari berlalu. Namun bayangan pesan singkat yang ia kirimkan kepada ayahnya terus menghantui Laila. Setiap kali teleponnya berdering, ia selalu berharap itu adalah Pak Rudi. Mungkin untuk memprotes keputusannya, atau sekadar menanyakan kabar. Namun, ponselnya tetap diam. Tidak ada balasan apapun dari ayahnya setelah pesan singkat itu. Laila mencoba meyakinkan dirinya bahwa ayahnya pasti mengerti. Ayah tahu bagaimana pentingnya acara ini, pikirnya. Ini bukan hanya tentangku, tapi juga tentang masa depanku bersama Arif. Namun, semakin mendekati hari pernikahan, hubungannya dengan ayahnya semakin renggang. Ia mulai merasa sulit untuk fokus pada persiapan pernikahan. Ketika Arif bertanya apakah semua undangan sudah dikirim, Laila hanya tersenyum tipis dan berkata, "Semuanya baik-baik saja." Tapi dalam hati, ia merasa kosong. Di sisi lain, Pak Rudi tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak membalas pesan Laila, ia tetap memperhatikan anaknya dari jauh. Setiap malam, ia duduk di depan televisi tua di gubuknya, menyaksikan wawancara Laila di salah satu stasiun televisi lokal tentang karier dan kesuksesannya. Wajahnya tampak bangga, meski matanya masih menyimpan rasa sedih. Pada suatu pagi, seorang tetangga bernama Bu Siti datang ke gubuk Pak Rudi membawa sekeranjang makanan. "Pak Rudi, saya bawa ini untuk Bapak. Saya tahu Bapak selalu bekerja keras, tapi jangan lupa makan," kata Bu Siti dengan nada lembut. Pak Rudi tersenyum hangat. "Terima kasih Bu Siti, Bapak sangat berterima kasih." Bu Siti kemudian duduk di tikar usang di depan gubuk, menatap Pak Rudi dengan ekspresi prihatin. "Saya dengar soal Laila. Katanya dia akan menikah." Pak Rudi mengangguk pelan. "Iya Bu, dia akan menikah bulan depan." Bu Siti menghela napas panjang. "Tapi saya dengar Bapak tidak diundang. Apa benar begitu?" Pak Rudi tertawa kecil, meski ada nada getir di dalamnya. "Anak-anak sekarang punya banyak pertimbangan. Mungkin lebih baik begini. Lagi pula, Bapak tidak ingin membuatnya malu." Bu Siti menggelengkan kepala. "Itu tidak adil, Pak. Setelah semua pengorbanan Bapak untuknya." Pak Rudi mengangkat tangannya, memotong ucapan Bu Siti. "Jangan khawatir, Bu. Ini bukan masalah besar. Yang penting, Laila bahagia." Meski demikian, air mata mulai membasahi sudut matanya ketika Bu Siti pergi meninggalkannya sendirian. Ia tahu bahwa Laila telah memilih jalan hidupnya sendiri. Jalan yang jauh dari dunia sederhana yang ia kenal. Tapi tetap saja, hatinya terasa kosong tanpa kehadiran anaknya. Sementara itu, Laila mulai merasakan dampak dari keputusannya. Di tengah kesibukan persiapan pernikahan, ia sering terbangun di tengah malam, bergulat dengan perasaan bersalah. Kadang-kadang, ia membayangkan wajah ayahnya yang penuh kerja keras, pakaian lusuhnya yang kotor, dan senyumnya yang selalu hangat meski hidupnya penuh kesulitan. Suatu hari, saat ia sedang mencoba gaun pengantinnya di sebuah butik mewah, seorang penjahit bertanya, "Apakah ibu dan ayahmu akan datang ke acara pernikahanmu?" Laila terdiam sesaat. "Hanya ibuku," jawabnya cepat, menghindari kontak mata. "Ayahku sudah lama meninggal." Penjahit itu tampak terkejut. "Oh, maafkan aku. Aku tidak tahu." Laila hanya tersenyum tipis, tapi dalam hati, ia merasa semakin hancur. Ia tahu bahwa ia tidak hanya melukai ayahnya, tapi juga dirinya sendiri dengan kebohongan-kebohongan kecil seperti itu. Hubungan mereka semakin renggang. Laila mulai mengabaikan panggilan telepon ayahnya. Ketika Pak Rudi mencoba menghubunginya, ia selalu menunda-nunda untuk menjawab. Bahkan, ketika ia melihat nomor ayahnya muncul di layar ponselnya, ia sering membiarkan panggilan itu hilang begitu saja. Namun, ada satu hal yang membuat Laila semakin curiga. Suatu sore, saat ia sedang berbelanja di pusat perbelanjaan mewah, ia melihat sosok yang mirip dengan ayahnya. Pria itu mengenakan setelan jas, hitam elegan dan berbicara dengan seorang pria berpenampilan formal. Laila sempat terpaku, tapi ketika ia mencoba mendekat, pria itu sudah menghilang di antara kerumunan. "Pasti hanya orang yang mirip," gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi bayangan itu terus menghantuinya. Di tempat lain, Pak Rudi duduk
di kursi kulit empuk di sebuah ruang rapat mewah. Di hadapannya, beberapa pengusaha ternama sedang mendiskusikan proyek besar. Ia berbicara dengan nada otoritatif, memberikan instruksi yang jelas dan tegas. Tak ada jejak pemulung kumuh di tubuhnya. Semua orang di ruangan itu menghormatinya sebagai seorang pemimpin. Setelah rapat selesai, salah satu rekannya bertanya, "Bagaimana dengan keluarga Anda, Pak Rudi? Apakah mereka akan hadir di acara pernikahan putri Anda?" Pak Rudi tersenyum tipis. "Entahlah. Sepertinya dia tidak menginginkan kehadiranku." Rekannya itu menggelengkan kepala. "Sayang sekali. Padahal, ini momen penting dalam hidupnya." Pak Rudi hanya tersenyum lagi, lalu mengalihkan pembicaraan. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya, bukan soal bisnis atau kekayaan, tapi soal cinta dan pengampunan. Catatan. Bab ini menggali lebih dalam konflik emosional antara Laila dan Pak Rudi. Pembaca diajak untuk merasakan kedalaman rasa bersalah Laila dan kesedihan Pak Rudi. Selain itu, elemen misteri mulai terlihat melalui interaksi Pak Rudi dengan dunia yang jauh dari kehidupan pemulungnya. Narasi dibuat dengan ton dramatis untuk memperkuat emosi pembaca. Hari-hari menjelang pernikahan semakin mendekat. Namun misteri tentang sosok Pak Rudi mulai mengambil alih cerita. Laila tidak bisa berhenti memikirkan pria yang ia lihat di pusat perbelanjaan itu. Pria yang mirip ayahnya, tapi jauh lebih rapi dan terlihat seperti seorang pebisnis sukses. Apakah benar itu ayahnya? Atau hanya ilusi yang dibuat oleh rasa bersalahnya? Pertanyaan itu terus menggantung di benaknya, membuatnya gelisah. Namun, ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah kebetulan. Ayahnya adalah pemulung, bukan pengusaha atau orang penting. Tidak ada yang salah dengan apa yang ia yakini selama ini. Namun, semakin ia mencoba melupakan bayangan itu, semakin sering ia menemukan petunjuk-petunjuk aneh yang membuatnya curiga. Suatu sore, Laila bertemu dengan sahabatnya, Nisa, di sebuah kafe mewah. Mereka sedang membicarakan detail terakhir untuk acara pernikahan ketika Nisa tiba-tiba berkata, "Aku baru saja melihat sesuatu yang aneh kemarin." Laila menatap Nisa dengan bingung. "Apa maksudmu?" Nisa mengambil napas panjang sebelum melanjutkan. "Kemarin aku ke Hotel Grand Aria untuk rapat kerja. Di sana, aku melihat seorang pria tua yang mirip sekali dengan ayahmu. Dia sedang duduk di lounge VIP bersama beberapa orang berjas mahal. Awalnya aku ragu. Tapi ketika dia berbicara, suaranya persis seperti ayahmu." Laila tertegun. "Mungkin kamu salah lihat," katanya cepat. Meski nada suaranya terdengar tidak yakin. "Ayahku kan pemulung. Bagaimana mungkin dia ada di tempat seperti itu?" Nisa mengangkat bahu. "Aku juga sempat berpikir begitu. Tapi aku benar-benar yakin itu dia. Kamu harus cek sendiri kalau tidak percaya." Setelah pertemuan itu, Laila tidak bisa berhenti memikirkan perkataan Nisa. Ia mencoba mencari alasan logis untuk menjelaskan hal ini. Mungkin ada orang lain yang mirip ayahnya, atau mungkin Nisa hanya salah lihat. Tapi dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari kemudian, Laila memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia pergi ke daerah tempat tinggal ayahnya, berharap bisa menemui Pak Rudi secara langsung. Namun, ketika ia sampai di gubuk kecil itu, ia tidak menemukan siapapun di sana. Hanya ada gerobak tua yang biasa digunakan ayahnya untuk mengumpulkan barang bekas. Tetangga ayahnya, Bu Siti, keluar dari rumahnya saat melihat Laila. "Laila, sudah lama kamu tidak datang ke sini," kata Bu Siti dengan nada ramah, meski ada sedikit nada kecewa di suaranya. "Bu Siti, apakah ayah ada di rumah?" tanya Laila. Bu Siti menggelengkan kepala. "Belakangan ini, Pak Rudi jarang di rumah. Kadang-kadang dia pergi pagi-pagi dan baru pulang malam-malam. Aku juga tidak tahu dia kemana." Laila semakin penasaran. "Apakah ayah meninggalkan pesan untukku?" Bu Siti tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Sebenarnya, aku pernah melihatnya masuk ke mobil mewah beberapa kali. Aku tidak tahu siapa yang menjemputnya, tapi sepertinya dia kenal baik dengan orang-orang penting." Laila terkejut. "Mobil mewah, ayahku?" Bu Siti mengangguk pelan.
Iya, aku juga heran, tapi aku tidak berani bertanya. Lagi pula, Pak Rudi selalu baik padaku. Dia bahkan memberikan uang banyak untuk membantu tetangga yang kesulitan. Perasaan Laila semakin campur aduk. Ayahnya, seorang pemulung tua, memiliki mobil mewah, berhubungan dengan orang-orang penting. Ini semua tidak masuk akal. Namun, fakta-fakta kecil yang ia temukan mulai membentuk teka-teki besar yang sulit diabaikan. Sementara itu, Pak Rudi tengah berada di ruang rapat perusahaan besar miliknya. Di depannya, para direksi sedang mendiskusikan strategi bisnis untuk proyek baru. Meskipun wajahnya tampak tenang, pikirannya terus melayang pada Laila. Ia tahu bahwa anaknya mulai mencurigai sesuatu, tapi ia belum siap untuk mengungkap kebenaran. Setelah rapat selesai, salah satu asistennya mendekatinya. Pak Rudi, apakah Anda yakin tidak ingin hadir di acara pernikahan putri Anda? Kami bisa mengatur segalanya agar Anda bisa datang tanpa menimbulkan kecurigaan. Pak Rudi tersenyum tipis. Biarkan, semuanya berjalan seperti rencana awal. Aku ingin melihat bagaimana dia bereaksi ketika kebenaran terungkap. Asisten itu mengangguk, meski ia masih tampak ragu. Baik, Pak. Tapi ingatlah, ini adalah momen penting bagi keluarga Anda. Pak Rudi tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, memikirkan masa lalu, dan semua pengorbanan yang telah ia lakukan demi Laila. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya, bukan soal bisnis atau kekayaan, tapi soal cinta dan pengampunan. Di malam harinya, Laila duduk di kamarnya mencoba merangkai semua kepingan teka-teki yang ia temukan. Semua petunjuk mengarah pada satu kesimpulan yang sulit dipercaya. Ayahnya bukanlah pemulung biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik topeng kemiskinan yang ia kenakan selama ini. Namun, pertanyaannya tetap sama. Jika ayahnya sebenarnya seorang pria kaya, lalu mengapa ia memilih untuk menyamar sebagai pemulung? Dan apa tujuan sebenarnya? Dari semua ini, Laila tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai skenario yang mungkin terjadi. Ia mulai merasa bahwa hari pernikahannya nanti akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Bukan hanya karena ia akan memulai kehidupan baru bersama Arif, tapi juga karena ia mungkin akan menemukan kebenaran tentang ayahnya. Hari pernikahan akhirnya tiba. Langit pagi tampak cerah, dan udara dipenuhi dengan aroma bunga segar yang menghiasi setiap sudut gedung resepsi mewah tempat acara akan berlangsung. Laila berdiri di depan cermin besar di ruang rias, mengamati dirinya dalam balutan gaun pengantin putih elegan yang memancarkan keanggunan sempurna. Namun, meski penampilannya begitu memesona, ada bayangan gelisah di matanya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan semua kejadian aneh yang ia alami beberapa hari terakhir. Bayangan pria mirip ayahnya di pusat perbelanjaan, cerita Nisa tentang hotel, mewah, hingga mobil mahal yang dikendarai orang-orang penting untuk menjemput Pak Rudi. Semua itu membuatnya merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Laila, kamu sudah siap? Tanya Arif dari balik pintu, suaranya penuh kelembutan. Laila menarik napas panjang sebelum menjawab. Ya, aku siap. Namun dalam hati, ia merasa jauh dari kata siap. Ada ketegangan yang tak terucapkan, seolah-olah ia sedang menunggu ledakan bom waktu yang akan mengubah segalanya. Acara pernikahan dimulai dengan khidmat. Musik klasik mengalun lembut, para tamu duduk dengan tertib, dan suasana penuh kebahagiaan terasa di setiap sudut ruangan. Laila berjalan menyusuri lorong karpet merah menuju pelaminan, diiringi tatapan kagum dari para tamu undangan. Di sisi lain, Arif tersenyum bangga melihat calon istrinya yang tampak begitu sempurna. Namun, tepat saat Laila mencapai pelaminan, pintu utama ruangan tiba-tiba terbuka lebar. Semua mata langsung tertuju pada sosok yang baru masuk ke ruangan tersebut. Seorang pria parubaya melangkah masuk dengan percaya diri. Ia mengenakan setelan jas hitam yang sangat rapi, dasi sutra berwarna abu-abu, serta jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan tangannya. Di belakangnya beberapa pria berjas hitam mengikuti dengan langkah seragam, memberikan kesan otoritas yang kuat. Laila membeku di tempat. Matanya melebar karena syok. Pria itu adalah Pak Rudi. Tidak ada jejak,
Pemulung kumuh yang biasa ia kenal. Tidak ada baju lusuh atau gerobak tua. Yang ada hanyalah seorang pria berwibawa dengan aura kekuasaan yang sulit diabaikan. Semua tamu undangan terdiam. Bahkan keluarga Arif, yang selama ini selalu membanggakan status sosial mereka, tampak terkejut dan bingung. Beberapa bisikan mulai terdengar di antara para tamu. Siapa dia? Kenapa dia datang ke acara ini? Sepertinya dia penting sekali. Pak Rudi berjalan perlahan menuju pelaminan. Wajahnya tetap tenang namun penuh kehangatan. Ketika ia sampai di dekat Laila, ia berhenti sejenak, menatap anaknya dengan mata penuh cinta. Laila, katanya dengan suara yang mantap namun lembut. Aku datang untukmu. Laila tidak bisa berkata apa-apa. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara yang keluar. Semua yang ia yakini selama ini tentang ayahnya runtuh dalam sekejap. Ia merasa seperti sedang bermimpi, atau lebih tepatnya, mimpi buruk. Arif, yang juga terkejut, akhirnya angkat bicara. Maaf Pak, tapi siapa Anda? Pak Rudi tersenyum tipis sebelum menjawab. Saya adalah ayah Laila. Suara gemuruh terdengar di ruangan itu. Para tamu saling berbisik, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Keluarga Arif tampak semakin bingung, bahkan sedikit malu karena sikap mereka yang sebelumnya meremehkan sosok pemulung ini. Setelah suasana agak tenang, Pak Rudi melanjutkan. Selama bertahun-tahun, saya menyamar sebagai pemulung untuk menguji karakter anak-anak saya, termasuk Laila. Saya ingin melihat apakah mereka masih mencintai saya, tanpa memandang status sosial saya. Sayangnya, ia menatap Laila dengan pandangan penuh makna. Saya harus mengakui bahwa hasilnya cukup mengecewakan. Laila merasa seperti ditampar oleh kata-kata ayahnya. Air mata mulai membasahi pipinya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya terasa keluh. Pak Rudi melanjutkan dengan nada lebih lembut. Namun, saya tidak datang ke sini untuk mempermalukanmu, Nak. Saya datang untuk memberikan pelajaran penting tentang arti sebenarnya dari cinta, penghargaan, dan kesetiaan kepada keluarga. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Laila. Ini adalah hadiah pernikahan dariku, bukan berupa materi, tapi sebuah pesan yang ingin kusampaikan padamu. Jangan pernah menghakimi orang lain berdasarkan penampilan luarnya. Dan yang lebih penting, jangan pernah melupakan dari mana kamu berasal. Laila membuka kotak itu dengan tangan, gemetar. Di dalamnya, terdapat sebuah surat tulisan tangan ayahnya yang berisi nasihat bijak tentang nilai-nilai hidup. Tidak ada emas, permata, atau barang mewah lainnya. Hanya kata-kata yang penuh makna. Setelah pidato singkatnya, Pak Rudi berbalik dan meninggalkan ruangan dengan langkah tegap, ditemani para ajudannya. Para tamu masih terdiam, tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Beberapa dari mereka bahkan mulai bertepuk tangan, meskipun ragu-ragu. Laila berdiri di tempatnya, tubuhnya gemetar, dan air mata terus mengalir di pipinya. Ia merasa malu, hancur, dan penuh penyesalan. Semua yang ia lakukan selama ini, melarang ayahnya datang, mengabaikannya, bahkan mencoba menyangkal hubungan mereka, terasa begitu kejam dan tidak berperasaan. Arif mendekatinya, mencoba menenangkan. Laila, apa yang terjadi? Apa benar dia ayahmu? Laila hanya mengangguk pelan, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Di luar gedung resepsi, Pak Rudi masuk ke dalam mobil mewahnya. Sebelum menutup pintu, ia melihat sekilas ke arah gedung. Wajahnya tampak tenang, namun sedikit murung. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar bagi Laila, tapi ia juga yakin bahwa anaknya memiliki potensi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin ini adalah awal dari transformasi baru baginya, gumamnya pelan sebelum mobilnya meluncur pergi. Hari-hari setelah pernikahan berlalu dengan cepat, namun bayang-bayang kejadian di hari itu terus menghantui Laila. Ia tidak bisa melupakan tatapan ayahnya yang penuh cinta sekaligus kekecewaan, atau kata-kata bijak yang ia sampaikan sebelum meninggalkan ruangan. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah ayahnya yang tegar, namun menyimpan luka mendalam. Laila merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir.
Ia mencoba melanjutkan kehidupannya sebagai istri Arif, tapi hatinya kosong. Semua kemewahan yang ia miliki, rumah besar, mobil mewah, dan status sosial tinggi, tiba-tiba terasa hampa tanpa kehadiran ayahnya. Suatu malam, ketika Arif sedang tidur, Laila duduk di tepi jendela kamarnya, memandangi langit malam yang gelap. Di tangannya, ia masih memegang surat tulisan tangan ayahnya. Kata-kata dalam surat itu terus terngiang-ngiang di benaknya. Anakku tersayang, jangan pernah lupa bahwa materi bukanlah segalanya. Cinta keluarga, penghargaan kepada orang-orang yang telah berkorban untukmu, dan rasa syukur adalah harta yang tak ternilai harganya. Aku melakukan semua ini bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mengingatkanmu tentang siapa dirimu sebenarnya. Jika kamu ingin kembali ke jalan yang benar, aku akan selalu ada untukmu. Air mata mulai membasahi pipinya. Ia menyadari betapa sombong dan egois dirinya selama ini. Ia telah mengabaikan ayahnya hanya karena penampilan luarnya, padahal ayahnya adalah orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Semua kesuksesan yang ia capai hari ini adalah hasil dari pengorbanan ayahnya. Bagaimana aku bisa begitu buta? Gumamnya pelan, suaranya bergetar oleh penyesalan. Keesokan harinya, Laila memutuskan untuk mencari ayahnya. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tapi ia tahu bahwa ia harus bertemu dengannya, meski hanya sekadar untuk meminta maaf. Ia pergi ke daerah tempat tinggal Pak Rudi, berharap menemukannya di gubuk kecil itu. Namun, ketika ia sampai di sana, ia hanya menemukan tetangga, ayahnya Bu Siti. "Laila," seru Bu Siti ketika melihatnya. "Apa yang membawamu ke sini?" "Aku mencari ayah," jawab Laila dengan nada cemas. "Apakah dia ada di rumah?" Bu Siti menggelengkan kepala. "Pak Rudi sudah pindah beberapa hari lalu. Aku juga tidak tahu dia kemana." Laila merasa putus asa. Ia mencoba menghubungi nomor ayahnya, tapi teleponnya tidak aktif. Semua jejak Pak Rudi seolah-olah hilang begitu saja. Namun, ketika ia kembali ke mobilnya, ia menemukan secarik kertas yang tertinggal di kursi belakang. Ternyata itu adalah alamat sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota. Alamat itu ditulis tangan oleh ayahnya. Mungkin secara tidak sengaja tertinggal saat mereka bertemu di hari pernikahan. Tanpa ragu, Laila langsung menuju alamat tersebut. Ketika ia sampai di gedung itu, ia terkejut melihat nama besar yang terpampang di depan pintu masuk. Rudi Group, perusahaan investasi terbesar di Indonesia. Laila tidak bisa berkata apa-apa. Ia baru menyadari bahwa ayahnya bukan hanya seorang pengusaha biasa, tapi salah satu pemimpin bisnis paling sukses di negara ini. Ia merasa semakin kecil dan rendah hati. Setelah melewati beberapa lapis keamanan, Laila akhirnya berhasil bertemu dengan ayahnya di ruang kerja pribadinya. Ruangan itu sangat luas, dipenuhi dengan furnitur mahal dan lukisan seni modern. Namun, meskipun semua kemewahan itu, suasana di ruangan itu terasa dingin dan sunyi. Pak Rudi duduk di balik meja besar, menatap Laila dengan ekspresi datar. "Ada apa, Nak? Kenapa kamu datang ke sini?" Laila berlutut di hadapan ayahnya, air mata mengalir deras di pipinya. "Ayah, aku minta maaf. Aku sangat menyesal atas semua yang telah aku lakukan. Aku bodoh, sombong, dan tidak tahu diri. Aku tidak pantas menjadi anakmu." Pak Rudi terdiam sesaat. Ia tampak berpikir keras sebelum akhirnya berbicara. "Laila, aku tidak marah padamu. Aku hanya kecewa. Tapi aku juga tahu bahwa kamu memiliki potensi untuk berubah. Apa yang kamu lakukan hari ini, datang ke sini untuk meminta maaf, sudah cukup membuktikan bahwa kamu masih memiliki hati nurani." Laila mengangkat wajahnya, matanya penuh harap. "Apa aku masih bisa memperbaiki hubungan kita, Ayah?" Pak Rudi tersenyum tipis. "Tentu saja, Nak. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Tapi ingatlah satu hal. Perubahan tidak hanya tentang kata-kata, tapi juga tentang tindakan. Kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar berubah." Setelah pertemuan itu, Laila mulai berusaha memperbaiki dirinya.
Ia mulai terlibat dalam proyek-proyek amal yang didirikan oleh ayahnya, membantu orang-orang kurang mampu yang dulunya ia abaikan. Ia juga belajar untuk lebih menghargai keluarga dan orang-orang di sekitarnya, tanpa memandang status sosial mereka. Arif, suaminya, juga mendukung perubahan Laila. Mereka mulai membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarga masing-masing, termasuk Pak Rudi. Meskipun awalnya ada ketegangan antara Arif dan Pak Rudi, lambat laun mereka mulai saling menghormati. Beberapa bulan kemudian, Pak Rudi mengundang Laila dan Arif ke acara amal besar yang diselenggarakan oleh perusahaannya. Acara itu dihadiri oleh banyak tokoh penting, termasuk keluarga Arif. Di panggung utama, Pak Rudi memberikan pidato singkat tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan cinta keluarga. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anak saya, Laila, yang telah belajar dari kesalahannya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, katanya sambil menatap Laila dengan penuh kebanggaan. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah, asalkan mereka mau membuka hati. Para tamu bertepuk tangan meriah, dan Laila merasa lega serta bahagia. Ia tahu bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk diperbaiki, tapi setidaknya ia sudah berada di jalur yang benar. Beberapa bulan setelah acara amal besar yang diselenggarakan oleh Pak Rudi, kehidupan Laila berubah secara drastis. Ia tidak lagi menjadi wanita yang sombong dan terobsesi dengan status sosial. Sebaliknya, ia kini dikenal sebagai seseorang yang rendah hati, penuh empati, dan peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Setiap pagi, Laila mulai menghabiskan waktu bersama ayahnya. Mereka sering sarapan bersama di ruang makan sederhana di rumah Pak Rudi. Meskipun Pak Rudi memiliki rumah mewah di pusat kota, ia tetap memilih tinggal di gubuk kecilnya yang penuh kenangan. Baginya, tempat itu adalah simbol dari perjuangan hidupnya, dan ia ingin Laila belajar dari nilai-nilai yang ia tanamkan di sana. Kamu tahu, Nak, kata Pak Rudi suatu pagi sambil menyeduh teh panas. Kebahagiaan sejati tidak datang dari materi atau pengakuan orang lain. Kebahagiaan sejati berasal dari hati yang ikhlas dan hubungan yang tulus. Laila mengangguk pelan, menyeruput tehnya dengan perasaan hangat. Aku sudah belajar banyak dari kesalahanku, Ayah. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk berubah. Pak, Rudi tersenyum lembut. Aku selalu percaya bahwa kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu hanya butuh sedikit dorongan. Sementara itu, Arif juga mulai melihat sisi baru dari istrinya. Ia merasa bangga melihat bagaimana Laila bertransformasi menjadi seorang istri yang lebih pengertian dan penuh cinta. Hubungan mereka semakin erat, dan mereka mulai membangun keluarga kecil mereka sendiri dengan nilai-nilai yang kuat. Suatu hari, ketika mereka sedang berjalan-jalan di taman kota, Arif berkata, "Aku sangat bersyukur kita bisa melewati semua ini, sayang. Aku merasa seperti kita semakin dekat dengan keluargaku dan keluargamu." Laila tersenyum, memegang tangan Arif erat-erat. "Ya, aku juga merasa begitu. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang saling mendukung dan menghormati." Di sisi lain, proyek-proyek amal yang dijalankan oleh Pak Rudi semakin berkembang pesat. Laila aktif terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut, membantu orang-orang kurang mampu dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Ia bahkan mulai mendirikan yayasan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera, sebuah ide yang didorong oleh pengalaman masa kecilnya sendiri. "Ayah, aku ingin membuat perubahan nyata," kata Laila suatu sore ketika mereka sedang mendiskusikan rencana yayasan tersebut. "Aku ingin membantu anak-anak agar mereka tidak merasa malu dengan latar belakang mereka, seperti yang aku rasakan dulu." "Pak," Rudi tampak bangga. "Itu adalah langkah yang luar biasa, Nak. Aku yakin kamu akan berhasil." Hari-hari pun berlalu, dan hubungan Laila dengan ayahnya semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang kehidupan, dan berbagi cerita tentang masa lalu. Laila juga mulai belajar banyak hal dari ayahnya, tentang bisnis, kepemimpinan, dan yang paling penting, tentang arti sebenarnya dari cinta dan pengorbanan. Suatu malam, saat mereka duduk di bawah bintang-bintang di halaman gubuk kecil Pak Rudi, Laila bertanya, "Ayah, apakah kamu pernah menyesal menyamar sebagai pemulung?" Pak Rudi tertawa kecil. "Tidak, Nak.
Itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah aku buat. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan pada awalnya, aku tahu bahwa ujian itu membantumu untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Laila tersenyum, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Ayah. Aku tidak akan pernah melupakan pelajaran ini. Cerita ditutup dengan adegan sederhana, namun penuh makna. Laila dan Pak Rudi duduk berdampingan di kursi kayu tua di halaman gubuk, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Mereka hanya menikmati kebersamaan mereka, penuh rasa syukur atas segala hal yang telah mereka lalui bersama.